Pemirsa, kemacetan parah di kawasan TBC Matupang, Jakarta Selatan menjadi tantangan tersendiri bagi para pengendara maupun pengguna transportasi umum. Memasuki hari kedua uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TBC Matupang, kemacetan masih tetap mengular di Simpang Fatmawati menuju Lebak Bulus. Berikut pemirsa informasi reporter Brilian Syaheran dan juru kamera Sri Agung. Fenomena kemacetan di Jalan TBC Matupang sudah mendarah daging, terutama sore hari ketika jam pulang kerja. Kemacetan diperparah dengan adanya sejumlah titik perbaikan infrastruktur di pinggir jalan. Saya bersama dengan tim Metropolitan sudah kurang lebih 25 menit berada di ruas ini. Jalan TBC Matupang arah Lebak Bulus benar-benar padat merayap. Dan inilah kondisi nyata dari rekayasa lalu lintas hari kedua yang langsung dirasakan oleh warga. Menjawab permasalahan kemacetan di kawasan ini, pemerintah Provinsi Jakarta memberlakukan uji coba rekayasa lalu lintas selama 5 hari, sejak 15 hingga 19 September 2025 mendatang. Namun di hari kedua uji coba ini nampaknya perubahan belum begitu signifikan. Para pengemudi kendaraan hingga pengguna transportasi umum merasa rekayasa lalu lintas belum berdampak maksimal. Dengan ada pembangunan kayak gini ya, kita juga harus jalannya lebih pelan ya, karena kan agak becek atau berdebu ya. Mungkin lebih nambah 5 menit lah atau 10 menit, karena gitu sih. Ditertipin lagi sih jalannya, karena kan kasihan mungkin nanti orang ada yang disabilitas atau enggak kan, jadi agak susah untuk berjalannya di tempat kayak gini sih, kayak gitu. Oke, dengan adanya pembangunan sebenarnya normal ya kalau MRT sama Transjakarta atau KRL itu masih aman. Cuma emang agak terganggu pas jalan kakinya aja sih. Jadinya misalkan ke kantor biasa 7 menit, 6 menit, 7 menit jadi 10 menitan harus spare waktunya. Ya ini kalau hujan sih agak terganggu ya, karena misalkan kita bisa cepat dengan jalanan yang nggak ada kendala. Sekarang jalanan berkendala, banyak tanah, licin, terus juga barengan sama kendaraan bermotor jadi agak lama. Apalagi kalau hujan kan dia pasti kayak lengket-lengket gitu kan, karena banyak tanah dan segala macam. Jadi makanya jadi lebih berhati-hati juga, takut kepleset. Terus juga kayak kita kan bareng-bareng nih, kanan kiri juga sama pengendara motor, mobil, jadi agak terganggu sih. Di Simpang Fatmawati, penumpukan kendaraan juga diakibatkan oleh penyempitan ruas jalan dari 4 ruas menjadi 1,5 ruas untuk kendaraan umum. Selain itu, pemberhentian bus Transjakarta di depan stasiun MRT Fatmawati semakin memperparah penumpukan kendaraan. Iya betul, untuk dengan adanya pembangunan gorong-gorong ini memang mempengaruhi untuk lalu lintas di sekitar Simatupang ini ya. Walaupun sudah ada lalu lintas yang sudah dialihkan melalui tol ya, karena tidak dipungut biaya lah, gratis. Untuk secara orderan untuk ojol juga mempengaruhi juga, karena untuk jemput penumpang itu ngaruh ya, untuk bensin lah lumayan gitu untuk macetnya. Kalau untuk terbebani sih pasti ya untuk pengguna jalan ya semoga ini jalan ini semoga cepat rampung ya, selesai gitu. Semoga masyarakat lalu lintas ini bisa menjalankan aktivitasnya tidak terganggu dengan proyek ini gitu. Kalau saran sih, kalau untuk pembangunan sih bagus ya, tapi kalau bisa untuk setiap pembangunan itu memakan durasi yang sesingkat-singkat mungkin, gunanya ya agar pengguna penjalur jalan lain itu dapat mengoperasikan pengendaraannya dengan lancar, tidak terendat-endat gitu ya. Berdasarkan data pengelola tol Fatmawati 2, Utama Karya, dari target 4.000 kendaraan roda 4 yang dialihkan melalui lajur kiri tol perharinya, di hari pertama kemarin hanya sebanyak 400 mobil yang melintas. Diberlakukan selama jam padat kendaraan, yakni pada pukul 5 hingga 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, rekayasa lalu lintas ini masih dalam tahap evaluasi. Nantinya apabila dinilai berhasil, Pemprov Jakarta akan memperpanjang rekayasa lalu lintas hingga akhir Oktober 2025 mendatang. Begitulah pemirsa hasil uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TBC Matupang hari kedua ini. Kemacetan yang mendarah daging di kawasan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri, baik bagi para pengguna kendaraan ataupun para pengguna transportasi umum di area ini. Tentunya besar harapan masyarakat kepada pemerintah untuk kemudian lebih sigap dan juga responsif dalam menangani permasalahan kemacetan di area ini. Dari Jakarta Selatan, Brilian Syaheran, Sri Agung, TV One mengabarkan.